Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya dari kelompok 2. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Asrul Hidayat Simamora, NIM 1811020052. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan makalah yang berjudul bentuk dan fungsi sungai dalam dinamika sejarah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman seperti mana yang terdapat di rumusan masalah. Saya membahas tentang bentuk dan fungsi sungai dalam dinamika sejarah. Ini berkaitan dengan kemaritiman. Kemaritiman yang ada di benak kita itu selalu yang berhubungan dengan kelautan ataupun kebaharian. Namun fokus pada pembahasan saya kali ini yaitu tentang sungai. Jadi sungai ini pernah menjadi urat nadi transportasi bagi Nusantara ini, Indonesia. Namun kini seakan terlupakan. Bahkan sungai ini tidak hanya terlupakan dari sana saja, namun dari segi kebijakan juga sudah terlupakan tentang sungai ini. Di dalam meneliti, ilmuwan-ilmuwan Indonesia ataupun peneliti sejarah yang ada di Indonesia, mereka sedikit yang mengkaji tentang sungai. Ada tapi sedikit. Mereka hanya lebih banyak itu kepada yang luas-luas saja, misalnya seperti laut, samudra, selat, dan teluk. Padahal kalau kita tarik ke belakang lagi dalam sejarah Nusantara ini, bahwa transportasi utama di Nusantara ini yaitu pada wilayah sungai. Mereka hanya mengandalkan sungai. Kita bisa lihat dari foto yang tertera, itu adalah salah satu contoh aliran sungai yang biasanya digunakan oleh orang-orang zaman dulu. Itu pada abad ke-15 sampai ke-17. Memang banyak sejarawan Indonesia yang meneliti tentang maritim, tetapi mereka hanya meneliti tentang kelautan dan lain sebagainya. Sedikit sekali orang yang mau meneliti tentang sungai. Penulis sejarah khususnya tentang sungai ini sangatlah langka, khususnya di Indonesia, di Sumatera sangat langka. Namun ada seorang peneliti yaitu Gus Asnan yang telah menerbitkan buku pada tahun 2016. Jadi beliau menyebutkan di dalam buku itu bahwa peneliti atau ilmuwan sejarah masih sedikit yang mengkaji tentang sungai-sungai. Padahal telah diketahui dahulunya di Sumatera khususnya bahwa sungai ini dijadikan sebagai jalan raya. Jadi itu jalan rayanya pada masa lalu, yaitu mereka membawa barang-barang dari sana, juga tempat berlalu lalang ketika hendak berjalanan. Jadi pada zaman dahulu itu sungai adalah jalan raya bagi orang-orang Sumatera. Dengan karya Gus Asnan tersebut, beliau banyak mendapatkan pujian dari para ilmuwan lain, karena langka sekali orang yang meneliti tentang sungai ini. Jadi beliau mengambil kesempatan ini, lalu beliau mengkaji dalam-dalam tentang sungai. Di antara sungai yang pernah diungkap oleh Gus Asnan yaitu Sungai Musi, Batanghari, Kuantan, dan lain sebagainya. Jadi sejarah maritim ini sangat erat dengan peristiwa yang terjadi di lautan. Namun pada fokus kali ini saya hanya membahas tentang sungai. Fungsi laut pada abad ke-15 sampai ke-17 itu tidak berubah. Tidak banyak perubahan yang terjadi. Sehingga Anthony Reid menerangkan bahwa sungai pada masa kurun niaga
dikategorikan sebagai jalur utama, itu sejajar dengan laut dan darat. Jadi sungai ini ketika orang melakukan perdagangan atau perjalanan sejajar dengan sungai, laut dan darat pada masanya. Namun apa efek samping atau buruknya kalau di sungai itu lebih banyaknya perampokan yang terjadi di sungai daripada di laut, contohnya gitu. Khususnya itu ada tentang persaingan politik maupun perdagangan. Itu untuk fungsi sungai. Ada juga peneliti atau ilmuwan, itu karya Didik Prajoko dan Singgih Tri Sulistiono. Itu mereka mengangkat tentang Jambi dan Riau sebagai fokus kajian tentang sungai ini. Jadi dengan kegigihan Didik Prajoko dan Singgih Tri Sulistiono, ada beberapa sungai yang telah berhasil mereka teliti, seperti Sungai Batanghari, Sungai Tunggal Mendahara, Sungai Air Hitam Laut, Sungai Bayu Lincir, dan Sungai Air Dikit. Di sungai ini juga banyak memberikan bahan-bahan makanan. Jadi dengan melakukan perdagangan di sungai ini, banyak di sana makan makanan, dan kemudian di pinggir-pinggir sungai itu terdapat rumah-rumah besar. Jadi dulu itu di pinggir-pinggir sungai itu banyak orang yang membangun rumah, gitu. Jadi dengan karya mereka ini menjadikan mereka itu orang-orang yang paling penting dalam historiografi kemaritiman. Mereka itu menempatkan sungai sebagai fokus kajian yang menggunakan perspektif bentang air. Sekianlah presentasi dari saya, Asrul Hidayat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.